Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru, updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Susi Utang. Saya ucapkan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda pun sampai detik ini pun masih ada buat Solusi Utang. Terima kasih banyak. Oke. Jadi gini, masih seputaran permasalahan yang terjadi saat ini adalah permasalahan orang yang telat bayar di pinjol legal gitu loh. Ya. Ini bukan perkara dia gagal bayar atau tidak mampu bayarnya, tapi soal dari ancamannya gitu. Sebenarnya gitu loh. Kenapa dikit-dikit ya ini selalu digabungkan dengan hukum, dan hukum ya. Bukankah yang terjadi hari ini adalah Anda tidak mampu bayar itu karena fakta uang Anda tidak ada. Tapi yang dilakukan oleh pinjol-pinjol legal adalah menekan Anda dengan dasar-dasar hukum, walaupun memang ini diarahkan lebih tepatnya kepada perdata ya atau wan prestasi sendiri. Tapi tak jarang juga kita menemukan hal-hal ini selalu dibungkus dengan cover hukum gitu loh ya. Kenapa hal ini selalu terjadi ya, dan kenapa setiap pengaduan itu tidak pernah ditanggapi oleh OJK? Ada apa ini sebenarnya gitu loh ya. Bukankah ini sepantasnya hal-hal seperti ini tidak seharusnya gitu loh, karena ini kan real. Kita tidak mampu bayar, dasarnya apa nih? Dasarnya memang uang kita tidak ada ya, kita tidak mampu bayar, keadaan ekonomi kita di WFH, kita di PHK misalnya gitu ya, karena kan memang nyata gitu loh, dampak dari COVID-19 kemarin memang masih berdampak loh sampai detik ini, dan ekonomi Indonesia itu di bagian bawah itu belum naik ya. Masih banyak loh orang yang berada di bawah tekanan, masih dalam efek corona ya. Jadi orang belum bisa ini ya. Tapi ketika kita berhadapan dengan pinjaman online, saya sering ini menemukan ini selalu dibungkus dengan kaper hukum ya. Anda dituntut ke perdata lah, dituntut ke pidana lah ya. Oke, kalau perdata oke, kita nggak ada masalah ya. Yang jadi masalah ini hanya sebatas ucapan ya, tidak ada faktanya ya. Sekarang Anda mau diproses nih ke jalur perdata, oke, tapi itu yang terjadi itu adalah katanya gitu loh, bukan faktanya. Yang tidak masuk akal itu mau diproses ke pidana ya. Tahu nggak Anda kenapa hal ini selalu terjadi ya? Kenapa pinjol-pinjol itu ketika Anda gagal bayar, ketika Anda telat bayar, selalu mereka bungkus pola ancaman mereka dengan segi hukum ya. Kenapa? Karena Anda itu berpengaruhnya karena melihat ancaman-ancaman berupa pasal gitu loh. Tak jarang orang selalu, iya mohon maaf ini segala macam ya, iya nanti saya bayar, saya usahakan, mohon maaf jangan dulu, mohon maaf saya sedang di WFA ini segala macam. Dan dari situ mereka menilai, oh bahwa orang ini ketakutan ini ketika kita melakukan atau kita mengucapkan Anda akan kami proses dengan pasal sekian ya. Anda ketakutan, dengan Anda ketakutan, si debt collector atau dari pihak ketiga dari pinjol ini merasa bahwa ancaman ini pas dan tepat ya, sehingga itulah yang mereka lakukan terus-menerus untuk menekan Anda. Bagaimana Bang seharusnya kita untuk bersikap ya? Makanya di situ saya bilangin akal atau pikiran ini sangat penting. Kan saya selalu mengomongin sama Anda, ini sangat penting ya. Kenapa ini sangat penting? Kalau kita tidak bisa melogika ini dengan maksimal, kita akan masuk ke dalam perangkap yang telah mereka rencanakan. Mereka sengaja ini, pola penagihan ini, kalau misalnya si debitur ini kayak gini pola mereka, kan orang ini tidak jujur semua nih. Kalau tidak jujur kita menekannya seperti apa? Orang yang suka bertele-tele kita nekannya seperti apa? Atau orang ini yang susah banget kita nekannya seperti apa? Mereka sudah merancang semuanya ya, dan akhirnya mereka mendapatkan satu hal dari suatu penekanan itu adalah menggunakan pasal tadi. Itu akibat apa? Akibat Anda tidak bisa menimbang dengan logika Anda ya.
Makanya logika ini sangat penting loh, karena kita akan menghadapi beberapa ancaman dan ancaman yang selalu dilontarkan oleh BC pinjol. Terutama saat ini permasalahan yang paling banyak terjadi, saya melihat itu 2 atau 3 bulan belakang sampai sekarang, kasusnya pinjol legal. Yang paling banyak masuk kepada saya itu adalah pinjol legal, pengaduan dari pinjol legal. Ada yang ditekan, ada yang mau datang ke rumah, ada persinya yang sedang melihat validasi data. Kalau misalnya ditemukan ada pemalsuan ini segala macam, itu akan dituntut dengan jalur pidana. Dan disinilah penting-pentingnya kita mempunyai pikiran yang tenang, ya. Karena ini pinjol ini kita sudah heran, kenapa ini selalu ketika dia melakukan pengancaman itu selalu dibungkus dengan nuansa-nuansa hukum gitu loh, ya. Selalu di situ kan, karena memang banyak Anda itu semuanya terpengaruh kalau mereka sudah mengucapkan hal itu, ya. Makanya saya dulu pernah bikin video, saya bilangin, jangan dibiasakan menakuti suatu ancaman apalagi melalui WA, email. Jangan dibiasakan. Kenapa? Karena kalau Anda membiasakan, ancaman ini akan terus-menerus dilakukan, ya. Bahkan setelah Anda akan ada orang berikutnya yang akan ditekan dengan hal yang sama. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia merasa berhasil di satu sisi ini, ya. Saya pernah itu bikinin video itu. Apalagi ketika Anda diancam, ketika Anda ditekan, mereka menggunakan pasal, menggunakan kata-kata yang nggak bagus. Habis itu Anda berlomba-lomba nih mencari talangan. Anda gali lubang di pinjol lain, Anda gali, Anda pinjam di tempat lain, habis itu Anda bayarkan. Dan percaya atau tidak, Anda akui atau tidak, ancaman ini akan menjadi salah satu yang sangat bagus atau manjur menurut mereka gitu loh. Karena orang-orang selalu terpengaruh, ya, selalu ketakutan ketika mereka mengucapkan pasal ini, ya. Hari ini tahu nggak Anda bahwa ini banyak dilakukan oleh pinjol legal, ya. Ada yang FLO, FLY, pokoknya banyak lembaga-lembaga mereka head ini, habis itu somasi-somasi dengan bahasa-bahasa hukum yang telah dirancang sedemikian rupa. Kayak mana orang-orang ini bisa ketakutan, akal sehat mereka hilang, pikiran mereka tidak mampu merespon, dan mereka menggali lagi di tempat lain. Itu sebenarnya yang terjadi saat ini. Mau mengadu kemana? Mengadu ke OJK? Gak akan ditanggapi. Ya palingan saran OJK, negosiasi aja lah secara internal. Itu sudah bahasa apa gitu loh. Terkadang orang yang melapor ini bukan semata dia ini benar-benar meminjam di pinjol, itu tidak. Ada yang datanya disalahgunakan, ada yang akun dia dibobol, ada yang data dia aja yang digunakan rekening orang lain. Pokok berbagai macam versi. Tapi jawaban OJK adalah negosiasilah secara internal, ya. Kalau kita yang meminjam nggak ada masalah, kita negosiasi secara internal. Kita nggak minjam, tiba-tiba ada tagihan atas nama kita mau negosiasi apa ini? Kan kita korbannya, ya. Kita korbannya loh, di faktanya. Tapi kalau di datanya kan memang data kita disalahgunakan, dan OJK tidak menyelidiki hal ini lebih dalam, ya. Dan dari teman-teman semuanya juga seperti itu. Kalau sudah mereka melakukan penagihan dengan pola ancaman, sudah tidak beretika lagi, sudah menggunakan bahasa-bahasa hukum, ya. Habis itu menekan-nekan Anda selalu datang ke rumah dengan bahasa mereka ingin mengambil barang-barang yang ada di rumah. Tolong semuanya stop bayar online, ya. Cuman itu yang saya saranin, stop bayar online. Kenapa? Kalau Anda paksain hal ini, ya, semua ancaman tadi, habis itu Anda paksain mencari di tempat lain, Anda pinjam sama tetangga, Anda gali sama pinjol lain, atau berbagai macam persilah yang Anda lakukan, habis itu Anda bayar online. Ancaman yang terjadi saat ini tidak menutupi kemungkinan akan dilakukan lagi kepada orang berikutnya, ya. Sehingga ancaman ini sudah menjadi mendaging dari pinjol sendiri. Karena pinjol cuma taunya orang kalau sudah ditekan dengan bahasa hukum pasti takut. Orang kalau sudah ditekan mau datang ke rumah pasti cemas, ya. Dan hal inilah yang mau kita atasi. Kayak mana kita tidak takut, kayak mana kita tidak cemas, baru bisa kita mengakhiri pinjaman online ini. Tapi masih ada yang ketakutan, masih ada yang kecemas. Bagaimana bang, denda dan bunga saya? Bagaimana bang dengan
dia datang ke rumah nantinya? Bagaimana bang dengan BI checking saya? Bagaimana bang dengan slik saya? Padahal semua pertanyaan Anda itu dibelakangi karena Anda tidak ada uang. Ya, itu aja jawaban saya. Kalau jawaban saya, Anda bertanya semua hal itu, bagaimana dengan BI checking? Bagaimana kalau dia datang ke rumah ambil barang? Bagaimana kalau misalnya denda dan bunga? Saya mau bertanya, Anda ada uang atau tidak? Ya, nggak ada bang. Ya sudah, terus ngapain ini Anda tanyain? Ya, harusnya yang kita atasi adalah rasa takut dan rasa cemas yang selalu mereka lontarkan dalam sebuah ancaman. Ya, kayak gitu. Jangan pernah ketika kita diancam dan ditekan, habis itu kita mencari dana talangan ke tempat lain, ini pinjol gak akan berakhir. Ya, kayak gitu dari teman-teman semuanya. Terserahlah mereka mau datang ke rumah, mau kayak mana, terserah. Yang penting ketika posisi kita ditekan dengan bahasa hukum, dia mau datang ke rumah dengan segala macam lah dari segi ancaman, berhenti bayar online, suruh mereka untuk datang ke rumah dan pertanyakan lebih jelas. Lawan rasa takut yang ada di dalam hati Anda, jangan Anda pendam. Ya, kalau Anda pendam, rasa takut ini bisa meruntuhkan pikiran Anda yang sehat. Ya, ini buat teman-teman semua ini, tolong dimaksimalkan, tolong lebih dipertimbangkan lagi. Mana-mana aja nih yang harus kita takuti dan mana yang tidak. Makanya saya bilangin, pikiran dan ketenangan pikiran sangat penting dalam kita mencerna bahasa-bahasa yang dilontarkan oleh debt collector pinjol legal. Ya, karena sudah nggak ada pilihan lagi. Anda mau ngadu ke siapa? Ke OJK, API? Nggak akan. Ya, karena kita sampai sekarang pun juga dibentuknya lembaga-lembaga itu entah buat apa kita juga nggak ngerti. Ya, yang jelas bagi saya yang ada di YouTube hanya membahas tentang pinjol. Ya, urusan pinjol dari dulu sampai sekarang permasalahannya cuma itu aja. Tekanan dari DC, penyalahgunaan dari DC, habis itu caci maki dari DC tidak pernah teratasi sampai detik ini. Ya, OJK selalu menunggu viral dulu, baru ada tanggapan. Ya, dan tanggapan itu pun juga bukanlah solusi, hanya sebatas tanggapan aja. API juga seperti itu. Ya, jadi kembali ke diri Anda sendiri, rasa takut dan rasa cemas itu tolong diatasi dan jangan sampai DC merasa bangga dengan sebuah program ancaman mereka yang selalu dilontarkan kepada Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini sedikit membantu buat teman-teman semuanya, terutama yang saat ini memang menghadapi pinjol-pinjol legal, karena kasusnya yang paling banyak memang pinjol legal. Ya, kalau ilegal orang-orang mungkin sudah bisa mengedukasi diri mereka sendiri karena pinjol ilegal tidak usah dibayar lagi sesuai arahan dari Menko Polhukam. Ya, jadi dari saya cuma itu aja. Dan jangan lupa juga di-support channel saya yang satu lagi. Anda tinggal ketik aja di situ Medi Brony. Nanti Anda akan diarahkan, dan jangan lupa di-support juga ya. Di situ saya membahas juga tentang motivasi dan edukasi, dan saya juga bahas macam-macam tentang segi hutang, ya. Jadi sekian dulu dari saya Medi Brony. Wassalam.